Agar doamu terwujud, perbanyak sujud. Bapak-bapak, adik-adik, kalau mendengar kata sujud, berarti apa? Perbaiki sholat kita. Hijrah nggak ikut. Menggantikan tempat tidur Nabi sudah nggak ada. Ternyata masih ada kesempatan. Perbaiki sholat kita. Bismillah, inilah cinta. Agar doamu terwujud, perbanyak sujud. Bapak-bapak, adik-adik, kalau mendengar kata sujud, berarti apa? Perbaiki sholat kita. Hijrah nggak ikut. Menggantikan tempat tidur Nabi sudah nggak ada. Ternyata masih ada kesempatan. Perbaiki sholat kita. Bismillah, inilah cinta. Masya Allah. Dan bermula dari sholat, inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan untuk kita insya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnakum وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Allahu Akbar. Bapak-bapak sekalian, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang mulia di akhir ayat ke-30-nya Allah menyebut dirinya innallaha kana ghafuran, innallaha kana syakur alim. Sungguh Allah Maha pemberi balasan dan Allah Maha tahu. Ghafurun syakur. Allah Maha pengampun, Allah Maha memberi balasan. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa bersama Al-Quran, menyempurnakan salatnya, berinfak dengan hartanya, dengan rizki yang Allah berikan kepadanya, sirran wa alaniyah, rahasia atau terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur. Orang-orang ini yang punya harapan besar di sisi Allah, dia akan mendapatkan perniagaan tak kenal rugi. Allahu Akbar. Perniagaan yang tak kenal rugi. Bersama Al-Quran, sempurnakan salat, infak, rahasia maupun terang-terangan. Alhamdulillah. Yang pertama, bersama Al-Quran. PDM sedang berkali-kali menyampaikan program rumah tahfidz. Ya. Setiap periode punya gagasan masing-masing. Kali ini Ustadz Alif idenya rumah tahfidz, rumah Al-Quran. Mudah-mudahan di setiap cabang bahkan ranting nanti bisa tumbuh rumah-rumah tahfidz dengan harapan agar Allah mencintai kita. Kalimat Allah adalah yatluna kitaballah. Yatluna itu bermakna terus-menerus. Insya Allah, mudah-mudahan 5,5 bulan lagi kita sampai Ramadan. Insya Allah.
Jangan hanya di Ramadan. Hari-hari kita, bismillah, kita pastikan dengan Al-Quran. Awali hari dengan Al-Quran, tutup hari dengan Al-Quran. Saya dengar sendiri, seorang tokoh nasional, secara jabatan banyak, kesibukan saya yakin lebih sibuk dari kita. Ngurusinya bukan cabang atau ranting, ngurusinya bahkan nasional dan internasional. Tapi saya dengar sendiri, tidak kurang dari 3 kali khatam setiap bulannya. 3 kali khatam, artinya apa? Sehari 3 juz minimal. Ketika saya tanya, terus kapan waktunya? Melihat kesibukannya luar biasa. Beliau mengatakan, saya memilih di waktu yang orang tidur. Jadi, kalau anak-anak dan istrinya tidur, sudah dia bangun, tilawah. Nggak ganggu dan nggak diganggu. Kira-kira begitu. Kan kadang alasan kita, repot Pak, anak saya banyak. Repot Pak, istri saya banyak. Bukan. Macam-macam. Alasannya macam-macam. Ya sudah, kata beliau, pilih di waktu yang tidak diganggu atau tidak mengganggu. Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Kalimat Allah, yatluna. Ini persis seperti doa yang kita ajarkan kepada adik-adik kita. Adik-adik TPA kita. Kalau khatmil Quran gimana bacanya? Warzuqna tilawatahu. Ya Allah, karuniakan kepada kami agar kami nikmat membaca Al-Quran ana al-lail. Apa artinya? Karunia. Nggak ngerti doa, nggak ngerti artinya gimana. Karuniakan kepada kami agar kami nikmat membaca Al-Quran ana al-lail. Sepanjang malam. Itu doa kita. Minta kepada Allah agar nikmat bersama Quran sepanjang malam. Apa artinya? Mata ini tahan untuk baca Quran sepanjang malam. Sementara kita sepanjang atau sependek malam? Ganti doanya. Jangan. Kita nyuwun kepada Allah. Ya Allah, karuniakan ya Allah agar saat bersama Quran nikmat ya Allah, gak pengen diputus ya Allah. Zaman belum ada WA, belum ada SMS, belum ada BBM, email, Twitter, belum ada semua itu. Kepada kekasih kita saling berkirim surat wangi warnanya pink. Yang alami siapa ini? Surat yang kita terima dari kekasih kita dikukus apa dibingkai. Dibingkai agar setiap saat bisa dibaca. Saat membaca pengen segera selesai atau berulang-ulang? Ngalami enggak ini? Enggak ngalami ya? Adik-adik yang muda enggak ngalami kayaknya. Sekarang WA, masa WA-nya ditempel nggak mungkin. Tapi dikasih bintang. Sekarang WA, yang penting dikasih bintang. Jadi yang lain di chatnya dihapus, clear chat, kecuali yang dibintangin. Agar bisa dibaca berulang kali. Masya Allah, Allah lebih bahagia. Begitu hadisnya. Riwayat Imam At-Tirmidzi, Allah lebih bahagia ketika mendengar hambanya membaca Al-Quran daripada seorang yang senang mendengar biduan menyanyi. Itu. Bayangkan teman-teman, jamaah sekalian, kalau ada konser, konsernya jam 4.
Antrinya jam 10 pagi sudah antri. Zaman belum pandemik. Mudah-mudahan tidak ada konser-konser lagi. Masya Allah. Habis itu rusak lah. Habis itu lapangan rusak, sampah berceceran, tawuran, innalillah. Jadi pandemik benar-benar membahagiakan. Gak ada kerusakan maksudnya. Masya Allah. Baca Al-Quran. Terus baca Al-Quran. Nun sewu ngapunten. Anggota Muhammadiyah yang hari ini belum selesai baca Quran 1 juz, saya sarankan nanti sampai rumah selesaikan 1 juz. Kalau belum selesai 1 juz, jangan masuk rumah. Gitu. Jangan masuk rumah tetangga ya. Maksudnya pastikan, berharap, karena Nabi bersabda, seorang muslim, seorang mukmin paling tidak khatam setiap bulan. Sebulan. Berarti 1 hari baca 1 juz minimal. Insya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa. Yang kedua, sempurnakan salat kita. Ya Allah, ini cara Allah mencintai hambanya. Allahu Akbar. Aqrabu ma baina abdi wa rabbi. Kondisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah, wa huwa sajidun, ketika dia sujud. Allahu Akbar. Inilah cara Allah yang paling cinta kepada kita. Inilah cara mencintai Allah yang paling nyata. Saat kita sujud. Masya Allah. Hingga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya Bilal, arihna bis salat. Duhai Bilal, buat kami terhibur, buat kami bahagia dengan salat. Bapak-bapak, adik-adik, bismillah. Seorang ulama mengatakan, sebelum mencari solusi lain, saya ulangi, sebelum mencari penyelesaian lain, perbaiki salat kita. Itu. Negeri ini, Masya Allah, kondisinya sedang tidak baik. Sebelum mencari solusi yang lain, perbaiki salat kita. Pastikan anggota Muhammadiyah memakmurkan masjid musalla di sekitarnya. Jangan sampai kita sudah aktif di Muhammadiyah. Makanya tadi benar Pak Kis pesan tadi, jangan lama-lama. Benar, saya sudah lagi selesai. Agar subuhnya tepat waktu. Subuh jam 4:05. Berarti kita bangun sebelum jam 4. Mudah-mudahan kita bisa tahajud semua malam hari ini insya Allah. Agar Allah, yakin tidak? Yakin tidak? Agar Allah memuliakan kita. Asa ayyab'athaka rabbuka maqaman. Masa nggak yakin? Selesai masalah bangsa ini kalau kita semua umat Islam memperbaiki salat kita. Salat tahajud, salat wajib, salat duha, rawatib. Selesai. Allah yang berjanji, wasta'inu, minta tolonglah kalian semua wahai mukmin bis sabri was salah. Ya Allah, masa nggak percaya? Aneh kalau seorang mukmin nggak yakin. Maaf, saya sholat Pak, kami sholat, kok nggak selesai? Maaf, kok nggak selesai urusannya? Mohon maaf, bukan salah sholatnya. Bukan salah sholatnya. Mohon maaf, jangan-jangan
kita terlambat. Ayo, siapa yang suka masbuk sholatnya? Ada nggak muslim yang sholatnya terlambat? Ada? Ada nggak yang sholat Jumat terlambat? Nggak ada? Di Baitul Shalihin nggak ada ya? Alhamdulillah. Ya Allah. Yang pernah atau mendengar khutbah saya seringnya, saya selalu di akhir khutbah, hampir selalu di akhir khutbah saya mengatakan, mudah-mudahan Allah mengampuni kita semuanya. Karena hari ini kita datang terlambat. Pastikan Jumat depan kita hadir sebelum khatib naik mimbar. Ya, benar, saya ngomong gitu. Sayangnya Jumat depan saya nggak ditugasi di situ. Harusnya kan saya ditugasi di situ. Jadi saya bisa ngontrol, oh Bapak terlambat lagi ternyata. Padahal Jumat yang lalu saya ngomong begitu. Ternyata hari ini Bapak terlambat lagi. Ya. Jadi at-taqwa saya jadwalnya berturut-turut. Masya Allah. Ya Allah. Jangan-jangan maaf. Terlambat. Saya tidak terlambat Pak, alhamdulillah. Jangan-jangan wudhu kita nggak sempurna. Jangan-jangan. Ini salah satu manfaat ranting cabang ngaji, ya. Ini kita kupas HPT wudhu, HPT sholat, sehingga benar-benar kita merujuk pada hukum yang benar insya Allah, yang kita yakini benar. Sudah selesai di Tegal Barat? Belum? Ya. Boleh dibahas lagi, ya. Sudah banyak rujukannya. Saya sudah sempurna Pak wudhunya, alhamdulillah. Saya sudah tidak terlambat Pak, alhamdulillah. Saat sholat bagaimana? Dan seterusnya. Jamaah sekalian, terakhir Allah Subhanahu wa taala memastikan wa anfaqu, ngomong andalazismu, infak kita. Kalau kita pengen dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadilah munfiqun, mutasaddiqun, orang yang peduli dengan saudara kita. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala memastikan jika kita bisa seperti ini, kita layak insya Allah menjadi orang yang tidak kenal rugi, dan kita layak mendapat cinta dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Siapa saja yang mengikuti yang tadi, Allah dan Rasulnya, dengan Al-Quran, perbaiki salat, infak, tidak kenal masa, maka dia dibersamakan dengan seluruh nabi, dengan para siddiq, dengan syuhada, dengan salihin. Masya Allah. Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.